menyiapkan barisan. Siap, gerak. Pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, gerak. Lapor, mereka upacara siap melaksanakan upacara dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pembina upacara mengambil tempat. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Lapor, upacara untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 dapat segera dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terutama para pahlawan pendidikan
Maka marilah kita hening cipta sejenak. Hening cipta mulai. Lapor. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 siap dilaksanakan. Bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lapor. Pembacaan naskah Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah selesai dibacakan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Terlebih dahulu, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pantas kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas rahmat dan berkat yang dianugerahkannya kepada kita pada pagi hari ini. Terutama kita pantas bersyukur karena hari kemerdekaan negara kita yang ke-75 pada hari ini masih boleh kita peringati bersama di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah TK, Bapak dan Ibu guru dan staf pegawai seluruhnya, para suster, pantas dan layak kita tetap bersyukur masih boleh kita hidup dan merayakan hari kemerdekaan kita pada hari ini. Pada pagi hari ini, saya tidak panjang lebar untuk mengatakan dan menyampaikan pidato ini. Marilah kita tetap semangat, rajin, dan rendah hati untuk melayani siswa-siswi kita, walaupun situasi pandemi pada saat ini yang melanda bangsa kita dan seluruh dunia. Maka marilah kita tunjukkan kemerdekaan kita lewat semangat pelayanan kita, walaupun pada saat ini lebih sulit dan capek untuk melayani siswa-siswa kita, juga melayani orang tua dari siswa kita. Tapi tunjukkanlah bahwa kita adalah seorang pendidik yang sungguh-sungguh menghayati kemerdekaan itu. Maka pada hari kemerdekaan yang ke-75 ini, tunjukkanlah semangat kepahlawanan kita sebagai seorang pendidik yang sungguh-sungguh merdeka. Bapak Ibu, para suster yang terkasih, walaupun situasi pada saat ini menyusahkan kehidupan kita, baik dari segi pelayanan maupun dari segi ekonomi,
tapi marilah kita mempertebal kekuatan iman kita. Jangan hanya mempertebal masker kita, tetapi perteballah juga iman kita supaya kita mampu menjalani hidup dalam situasi pandemi pada saat ini. Mari kita tanamkan juga di dalam pendidikan kita lewat daring yang pada saat ini kita lakukan untuk anak-anak kita agar tetap semangat, rendah hati, dan juga memiliki kekuatan dan keteguhan iman. Jangan kita lupakan Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Kita bisa dan berada pada saat ini dan masih hidup pada saat ini itu semata-mata karena kebaikan dan kasih Tuhan. Maka jangan disia-siakan, jangan lupakan Tuhan pada saat ini, karena Dialah andalan dan kekuatan hidup kita. Tanpa Dia kita tidak bisa dan tidak ada di tempat ini pada saat ini. Sekarang kita semua masih sehat walafiat, itu karena kebaikan Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengarkan sabda Tuhan untuk kita. Berikanlah hakmu kepada Tuhan dan berikanlah kewajibanmu kepada Kaisar. Bapak dan Ibu, Tuhan selalu menjadi kekuatan kita. Maka marilah kita setiap hari Minggu bukan pergi ke ladang. Kalau kita tidak bisa datang ke gereja, mari kita berdoa bersama keluarga kita di rumah. Itulah tandanya kita semangat dalam menjalani hidup pada situasi sekarang ini. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita tidak bisa menikmati hidup yang melanda kita pada saat ini dalam situasi ini. Untuk itu, Bapak dan Ibu, teguhkanlah iman dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya situasi ini sungguh-sungguh memampukan kita dan kita tetap bersemangat, yaitu semangat merdeka untuk melayani anak-anak kita walaupun 2 kali capek, 2 kali lelah dari hari-hari yang biasanya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maka pesan terakhir, tetaplah dengan merdeka melayani anak-anak bangsa untuk menggantikan generasi-generasi bangsa yang pada saat ini, terutama untuk menggantikan kita sebagai seorang pendidik yang sungguh-sungguh merdeka. Demikian amanat saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan lewat kemerdekaan bangsa Indonesia yang kita rayakan, yang kita peringati pada hari ini, memerdekakan kita, memerdekakan keluarga kita, dan seluruh anak-anak didik kita. Sekian dan terima kasih. Marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami aturkan ya Bapa, berkat anugerah-Mu kami Engkau perkenankan mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Semoga dalam menikmati kemerdekaan ini kami senantiasa dapat mengembangkan diri guna mengisi kemerdekaan ini seturut dengan kemampuan kami.
sehingga negara dan bangsa kami semakin berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Dengan kebesaran dan keagungan-Mu, limpahkanlah kejayaan kepada bangsa dan tanah air kami demi keluhuran nama-Mu. Turunkanlah Roh Kudus-Mu, sinarilah hati kami dan seluruh rakyat Indonesia dengan ilham dan kekuatan. Teguhkanlah iman dan keyakinan kami, limpahkanlah berkat-Mu kepada seluruh bangsa kami, agar jiwa dan semangat kemerdekaan senantiasa menggelora dan mengilhami setiap langkah hidup kami. Demi kemajuan bangsa dan negara kami menuju era global, sehingga dapat bersaing dan selaras dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Jadikanlah detik-detik proklamasi kemerdekaan sebagai momentum untuk meneguhkan kembali tekad dan semangat untuk bersatu dan membangun bangsa dan negara, demi terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang adil dan makmur, demokratif dan bermartabat luhur, seturut dengan cita-cita bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, segigih apapun kami membangun masyarakat dan negara kami, Engkaulah sebagai penentu akhir dari segalanya. Untuk itu, ya Bapa, kami mohon dengan tulus, hindarkanlah bangsa dan rakyat kami dari segala musibah dan fitnah. Jauhkanlah tanah air kami dari segala bencana dan malapetaka. Mudahkanlah kami dalam segala langkah dan usaha, agar kami dapat senantiasa memperteguh dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Dengan ketulusan hati dan kerendahan, kami memohon, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Curahkanlah rahmat dan ampun-Mu kepada para pejuang dan pahlawan yang telah gugur di medan juang dan berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Sesungguhnya Engkaulah Bapa yang Maha Mendengar, lagi Maha Pengampun. Bersama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia, kami mohon, kabulkanlah doa-doa kami, karena semua ini kami lakukan demi memuliakan dan keluhuran nama-Mu, dan semua ini kami persembahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa dalam kerajaan surga kini dan sepanjang segala masa. Amin.